Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Dewan Juri yang saya hormati, Bapak Ibu guru pendamping yang saya hormati pula, serta teman-temanku peserta lomba pidato yang saya sayangi dan saya banggakan. Marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya kepada kita semua. Sehingga di siang ini kita masih diberi kesehatan dan diberi kesempatan berkumpul dalam acara Lomba Pidato Siswa Tingkat Sekolah Dasar. Sholawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, keluarga serta sahabatnya. Dewan Juri yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan pidato dengan topik kejujuran adalah segalanya. Jujur. Mengapa kita harus jujur? Apakah jujur itu? Menurut ahli bahasa, jujur adalah lurus hati, tidak berbohong. Semua tindakan antara hati, perkataan, pikiran, dan perbuatan sama, sehati, selaras, dan seirama. Sedang kejujuran adalah kesesuaian antara hati dan tindakan, antara perkataan dan perbuatan. Dewan Juri yang saya hormati, mengapa kejujuran harus kita kedepankan? Kejujuran harus kita nomor satukan. Sebegitu pentingkah kejujuran itu? Sudahkah diri kita, keluarga kita, pemimpin kita melaksanakan kejujuran? Tentu saja jawabnya masih meragukan. Mengapa? Semua itu dapat kita lihat di lingkungan kita sehari-hari. Contoh, pedagang es ingin untung banyak. Seharusnya dia menggunakan gula pasir, akan tapi dia menggunakan pemanis buatan. Pemuda-pemudi demi gengsi agar dilihat kaya, pinjam motor tetangga, padahal jujur tidak punya motor. Petani biar panennya melimpah, menggunakan pupuk di luar batas kewajaran. Pegawai yang seharusnya masuk kerja jam 7 baru masuk setengah 8. Pejabat ketika tanda tangan harus ada uang jaminan lelah. Itulah yang terjadi di lingkungan kita. Hadirin yang berbahagia, sedang kita melihat lebih jauh lagi pada tayangan televisi. Banyak pejabat negara, para pemimpin bangsa tersangkut masalah dengan KPK karena melakukan gratifikasi. Padahal gratifikasi adalah sebagian dari korupsi. Ternyata di negeri kita tercinta ini sudah banyak orang yang sudah tidak lagi mengutamakan kejujuran. Para petani, pedagang, pegawai, pemimpin, bahkan pejabat sekalipun sudah tidak lagi memegang teguh kejujuran. Coba saja kita telah bersama. Saat ini kita hidup di zaman modern, zaman yang serba transparan, di mana antara kejujuran dan kebohongan sangat tipis perbedaannya. Ketika seseorang ingin berbuat jujur, terkadang tidak ada yang mendukung. Sedang ketika seseorang berbuat salah, malah banyak yang mengamininya. Kita lihat saja pada tayangan televisi. Persoalan korupsi dikerjakan secara berjamaah. Semua terlibat, dari rakyat biasa sampai konglomerat.
dari pejabat tingkat bawah sampai pejabat setingkat menteri. Sungguh luar biasa. Ketika tertuduh ditanya, tidak ada yang mau mengaku, bahkan hanya melempar senyum. Berarti hati dan pikirannya sudah ditutupi oleh kebohongan, sudah tidak jujur lagi. Padahal kalau para pemimpin dan pejabatnya saja sudah tidak jujur, hancurlah sebuah negara, karena kejujuran adalah awal kebaikan di muka bumi. Coba saya ingin bertanya kepada teman-teman semua. Siapa di ruangan ini yang tidak ingin berbuat jujur? Adakah teman-temanku di sini yang suka berbohong? Betul. Alhamdulillah, tidak ada. Berarti semua masih ingin berbuat jujur dan masih ada harapan di negeri kita tercinta ini. Saya doakan semoga kedepannya negeri kita tercinta ini dipimpin oleh orang-orang yang benar-benar jujur, bukan hanya kamuflase, bukan hanya jujur dalam perkataan, tapi pembohong besar dalam setiap tindak dan perbuatan. Na'udzubillahi min dzalik. Celakalah bagi orang yang tidak berbuat jujur, karena kejujuran adalah segala-galanya. Ingat pesan pejuang negeri ini. Jangan sekali-kali kau menempuh jalan menuju kehancuran, dan kehancuran hanya bisa dicegah oleh kejujuran. Bila rakyat jujur, pemerintah jujur, anak-anak jujur, orang tua jujur, pejabat dan pemimpin semuanya jujur, insya Allah negara kita tercinta ini akan aman, tentram, damai, sejahtera. Gemari Paulo Jinawi, hidup serba kecukupan. Tidak ada kebohongan di antara kita, baik rakyat maupun pejabat. Kita semua hidup dengan rukun, aman, dan nyaman. Beribadah dengan khusyuk, bekerja dengan riang, tanpa dibebani oleh ketidakjujuran. Hidup rakyat Indonesia, hidup para pemimpin bangsa. Mari kita pertahankan kejujuran demi kelangsungan hidup anak cucu kita. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.